Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rose Hilda Mary Handayani Putri dari kelas 12 RPL 1 akan mempresentasikan KD 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau pernikahan. Sedangkan secara syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang menentukan hak dan kewajiban. Yang kedua ada prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, mendapat ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapatkan keturunan yang saleh. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang ketiga, hukum pernikahan wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah. Dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajiblah baginya untuk menikah. Yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak maksiat. Yang ketiga, mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau tidak mampu menafkahi. Sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita harus rasyidah atau berakal. Yang keempat ada haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban lainnya. Yang kelima ada makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Yang keempat ada mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi dua. Pertama ada mahram mu'abbad, wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Yang kedua ada mahram ghairu mu'abbad, adalah keturunan sebagai sebab menghimpun dua perempuan yang status bersaudara, misalnya saudara persusuan antara kakak dan adiknya. Mahram dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Keturunan, ada keturunan ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterus ke bawah, saudara perempuan, bibi, saudara ibu baik yang sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu, bibi saudara ayah baik yang sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. Yang kedua, pernikahan, ibu istrinya atau pertua dan seterusnya ke atas, baik ibu dari keturunan atau sepersusuan. Yang kedua ada rabibah, yaitu anak tiri. Yang ketiga, istri ayah dan seterusnya ke atas. Yang keempat, wanita yang pernah dinikahi oleh ayah, kakek sampai ke atas. Yang kelima ada istri anaknya yang laki-laki atau menantu dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga ada persusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan yang mempunyai hubungan persusuan. Yang terakhir ada dikumpul atau dimadu. Yang pertama, saudara perempuan dari istri. Yang kedua, bibi perempuan dari istri. Yang ketiga, keponakan perempuan dari istri. Yang kelima, pernikahan tidak sah. Ada pernikahan mut'ah, pernikahan syiga, pernikahan muhalil, pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kahfi selain wanita-wanita ahli kitab, dan wanita mahram. Yang keenam, hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama ada kewajiban bersama antara suami istri, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, berbuat baik kepada mertua, ipar dan kerabat lainnya baik dari suami atau istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhan dengan berusaha
melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Yang keempat, saling membantu antara keduanya. Yang kelima, menjaga penampilan lahirnya dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Yang kedua, ada kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, menjadi pimpinan, memelihara, dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Yang kedua, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan dengan maksimal. Yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan baik. Yang keempat, masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Yang kelima, memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri, serta tidak mempersulit kegiatan istri. Yang ketiga adalah kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, taat kepada suami. Yang kedua, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.